Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Nandarini and NPM 2441101 from Management LS MNG 24B. Today, I would like to present about the financial aspect in business feasibility study. Baik, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aspek finansial dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, pengertian aspek finansial. Aspek finansial adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan dari segi keuangan. Artinya, sebelum bisnis benar-benar dijalankan, kita harus mengetahui apakah bisnis tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau justru beresiko mengalami kerugian. Analisis ini berfokus pada beberapa hal penting, yaitu yang pertama adalah seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha, dari mana sumber pendanaan, apakah dari modal sendiri atau pinjaman. Selanjutnya ada kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yang terakhir ada serta resiko keuangan yang mungkin terjadi. Dengan adanya analisis ini, pelaku usaha tidak hanya menebak-nebak, tetapi bisa memperkirakan kondisi keuangan bisnis di masa depan secara lebih terencana. Kedua, kita bahas tentang tujuan analisis finansial. Tujuan utama dari analisis finansial adalah untuk memastikan bahwa bisnis dapat memberikan keuntungan dan tidak merugikan. Namun, secara lebih rinci, tujuan dari analisis ini adalah menilai apakah investasi yang dilakukan benar-benar menguntungkan dan apakah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis dan jika mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan membantu menentukan apakah usaha tersebut bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi, bisa dikatakan analisis finansial ini sangat penting karena menjadi dasar sebelum seseorang memutuskan untuk menjalankan suatu bisnis. Ketiga, ada komponen utama dalam aspek finansial. Dalam analisis finansial, terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah investasi awal. Investasi awal merupakan biaya yang dikeluarkan di awal untuk memulai usaha, seperti pembelian peralatan, sewa tempat, dan modal kerja. Dan yang kedua adalah biaya operasional. Biaya ini dikeluarkan selama bisnis berjalan, misalnya gaji karyawan, listrik, air, dan bahan baku. Yang ketiga adalah pendapatan atau revenue. Ini adalah pemasukan yang diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Dan yang keempat adalah arus kas atau cash flow. Arus kas menunjukkan aliran uang masuk dan keluar dalam bisnis. Jika arus kas sehat, maka bisnis dapat berjalan dengan lancar. Tetapi jika sebaliknya, bisnis bisa mengalami kesulitan keuangan meskipun terlihat untung. Keempat, kita bahas tentang biaya dan proyeksi pendapatan. Dalam bisnis, biaya dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini jumlahnya tidak berubah walaupun produksi naik atau turun. Contohnya seperti sewa tempat dan gaji karyawan tetap. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya ini berubah sesuai dengan jumlah produksi, misalnya bahan baku. Semakin banyak produksi, maka biaya variabel juga akan meningkat. Selain biaya, kita juga harus membuat proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan adalah estimasi pemasukan yang akan diperoleh di masa depan. Biasanya dihitung berdasarkan harga jual produk, jumlah produk yang terjual, dan target pasar yang dituju. Dengan adanya proyeksi ini, kita bisa melihat apakah usaha tersebut memiliki potensi keuntungan atau tidak. Selanjutnya, yang kelima, kita bahas tentang analisis kelayakan investasi. Untuk menilai apakah bisnis layak dijalankan, digunakan beberapa metode analisis. Yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. NPV digunakan untuk mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi. Dan yang ketiga adalah Payback Period atau PP.
Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kesimpulannya, aspek finansial merupakan bagian yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Karena melalui analisis ini kita dapat mengetahui apakah usaha layak dijalankan atau tidak, serta memahami potensi keuangan dan risiko yang mungkin terjadi. Dengan begitu, keputusan bisnis yang diambil menjadi lebih cepat dan terarah. That's all my presentation about the financial aspect. Thank you for attention.